Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain masuk, dikasih tahu. Baru ada 10 orang yang gabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa liman ajazana ila muntaha bisanadina ila al habib Abdullah Mahfud Muhammad al Haddad Ba'alawi al Hadrami fi kitabihi as-sunnah wal bid'ah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan dua terakhir ini ya, alhamdulillah Allah berikan kita semangat terus untuk thalabul ilm. Ya, semoga dengan hirs kita ini bukan hanya talab ya, hirsun, supaya dapatkan ilmu agama, pahaman yang benar, manhaj yang benar. Ya, Allah berikan istiqomah. Baik, kita lanjut materi kita. Halaman 173. Ya, nomor 2, poin kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalahu Abu Bakrin. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Indama iqtaroha alaihi Umaru. Ketika iqtaroha mengusulkan alaihi kepada beliau Umaru, Sayyidina Umar. Hifdzal Qur'ani wa jam'ahu. Menghafalkan Quran atau menjaga Quran dan mengumpulkannya. Menjaga Quran dan mengumpulkannya. Ini kita sudah cerita juga ya. Apa perkataan beliau? Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh. Ya. Ucapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kepada Umar. Wa qaulu Umar. Ya, kemudian jawaban Sayyidina Umar, innahu wallahi khairun. Ya. Jadi kalau yang di atas, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana kita akan melaksanakan perkara yang nggak pernah dikerjakan oleh Rasul. Nah, ini kalau disamakan dengan kalimat muhdas ya sama. Ini kan ihdas gitu ya. Ini tuh ihdas begitu. Ya. Dan jawaban sin nomor apa? Innahu wallahi khairun. Demi Allah, perkara ini adalah baik. Nah, jadi itu jadi sumbernya hanya sumber baik saja. Tsumma qaulu Abi Bakrin dzalika, kemudian perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dzalika itu apa? Innahu wallahi khairun. Jadi Sayyidina Abu Bakar akhirnya ketika menerima ya akan mengatakan ini juga li Zaid bin Thabit, kepada Zaid bin Thabit, inda maqal, ketika beliau juga mengatakan kaifa taf'alani syai'an. Bagaimana kalian berdua bisa melakukan perkara lam yaf'alhu Rasulullah. Jadi kalau kita lihat ya. Jadi ini sahabat pasti paham gitu ya. Sahabat tuh paham ridwanullah alaihim ajmain terhadap hadis Nabi yang mengatakan bid'ah, ihdas,
kesananya nanti dolalah itu paham mereka. Ya, makanya di awal Sayyidina Abu Bakar mengatakan bagaimana kita bisa melakukan perkara yang nggak dilakukan oleh Rasulullah. Tuh satu. Zaid bin Sabit sama juga memahami itu. Ya, kemudian Sayyidina Umar mengatakan innahullahu khairun, itu juga kan beliau karena kefahaman beliau tentang hadis yang kesananya dolalah, muhdas, bid'ah, kemudian dolalah begitu. Ya, ini saking pahamnya jadi ketika ada perkara yang di situ khair, koridor yang lain nanti kita bahas gitu ya. Karena tidak bersinggungan, bertabrakan dengan nas syariat, maka khair tadi ya bisa diamalkan gitu. Ya. Kemudian faqala lahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa wallahi khairun. Udah. Jadi dalilnya hanya baik. Ini baik. Ini baik. Jadi kadang-kadang ulama sekarang, ustadz sekarang gitu ya, sama dengan tidak bisa katanya dengan alasan baik itu perkara jadi akhirnya diterima. Nah, karena namanya bid'ah ya bid'ah kata dia. Imam Syafi'i nanti dijelaskan juga di beberapa eh, kesempatan nanti ya. Jadi beliau sampaikan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Ada juga yang mengatakan begini, kalau dibagi begitu katanya bid'ah, contoh bid'ah hasanah. Mana bid'ah sesat, hasanah baik. Jadi saya kadang geli juga lihatnya ya. Masa katanya kita melakukan satu kesesatan yang baik. Ya, baik dalam kesesatannya. Ya, maknanya bidah itu bukan sesat. Maknanya bidah itu kan secara lugu apa? Perkara baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya kan gitu. Jadi mereka langsung mengatakan bidah itu kan sesat artinya loh. Jadi kita melakukan perkara yang sesat baik, nah, sesat tapi baik. Ya nggak nyambung lah, nggak nyambung. Jadi kadang-kadang suka menggelikan gitu. Dari sisi bahasa saja udah jauh gitu maknanya, apalagi dari mafhumnya. Ya, makanya kita lihat idzan fal khairu huwal asasu, lihat. Ya, kalau begitu al khair itu adalah asas, pondasi. Ya, gitu. Famakana khairon, selagi itu baik katanya tasyhadu nususulahu, nas menyaksikan. Ya, nas menjadi saksi boleh juga ya. Nas menyaksikan bisa, nas menjadi saksi bisa. Ya, bidzalika dengan hal tersebut, ya, falaisa huwal bid'atul mazmumah. Maka itu bukan bid'ah yang tercela, mazmumah. Hmm. Ya, fil hadis al mawdu'ata bidhalalah, yang apa namanya? Al-mausumah, al-mausumah bidhalalah, hadis yang memang mengarah kepada sesat atau yang menandakan kepada sesat gitu ya. Fahada Abu Bakrin wa Umaru wa ma'ahuma Zaid bin Sabitin. Inilah tiga sahabat. Ya, ittafaqu, bersepakat ala anna makana minal khair, perkara yang di situ mengandung kebaikan, la yamna'uhu hadis Rasul, tidaklah menjadi pencegah ya atau penghalang hadis Rasulullah SAW al-muhadzaru, yang memang apa namanya mewanti-wanti gitu ya, atau melarang itu minal bid'ati, dari bid'ah. Ya. Hadisnya yang awal itu ya, alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur, itu dihafalkan aja. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di ayat yang lain tambahan lagi apa? Wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jadi hadis itu ya mereka jadi andalan sekali ya. Jadi hujah, tapi hujahnya akhirnya
mujazafah. Mujazafah itu apa ya? Sembrono gitu, sembarangan, serampangan. Falazim an takuna bid'atu fi ghairil khair. Maka mestilah bid'ah tersebut di selain yang perkara baik begitu. Wa hadza ma tasyhadu lahu sunnatu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan inilah apa yang menjadi sunnah Rasulullah yang menjadi saksi. Nah, wa hafa wa hawa fi nususi. Ya, satu sunnah Rasulullah, kemudian hawafizun nusus. Ya, apa nih? Dorongan dari nas ya. Faya khaybah, faya khaybata man yuharibul khaira bismil bid'ati. Faya khaybah, betapa khaybah itu apa? Betapa ruginya boleh ya, betapa betapa apa khaybah tuh? Betapa menyesalnya juga bisa ya. Hmm. Orang yang yuharibul khair, yang memerangi kebaikan, bismil bid'ati. Ya, mengatasnamakan bid'ah. Jadi ini perkara baik nih. Tapi dengan atas nama bid'ah, jadi akhirnya, wah pokoknya ini sesat gitu. Ya, yang seperti itu. Dan klise, biasa gitu-gitu terus aja. Kalau mereka sudah menjustifikasi apa namanya, perkara bid'ah udah aja. Jadi dalilnya oh, ini sesat, nggak ada contoh ini sesat nih gitu aja. Ya, memang membabi buta gitu. Membabi buta. Padahal di situ ada khair. Nah, ya. Ya sampai seperti gitu aja, seperti kita habis sholat fardu berjamaah. Nah, zikir bareng karena tidak ada contoh dari nabinya ya disebut bidah, disebut sesat aja lah gitu. Doa bareng disebut sesat gitu. Ya, padahal itu khair. Nah, karena kehati-hatian mereka, karena rasa takut mereka, bukan. Ya, bukan oh hati-hati mereka dari perkara yang baru begitu ya, atau hati-hati ataupun takut mereka dari bukan sebetulnya. Kalau mau dijawab mah ya karena kedangkalan pemahaman mereka aja. Itu ya. Jadi dangkal sekali memahami. Nah, seperti itu. Wa yu'aridu hadya Rasul, dan mereka akhirnya menolak petunjuk Rasulullah ya, atau berpaling dari petunjuk Rasulullah. Wa khulafa'ahu, hadya Rasuli wa khulafaihi, maaf ya, dan para khalifah Rasulullah ya, dia dengan ya tadi dengan apa, dengan nama bid'ah ya, wa ma adallahu, betapa sesatnya katanya ya, betapa sesatnya ya, seolah-olah mereka yang paling paham dengan bid'ah gitu ya, atau mereka yang paling paham dengan sunnah, seolah-olah mereka paling paham dengan sunnah atau dengan bid'ah, padahal tidak seperti itu ya. Bisa difahami ya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kaifa naf'alu lam yaf'alhu Rasulullah, itu maksudnya intinya oh, kita akan berbuat bid'ah nih. Nah, gitulah. Kalau bahasa mah ya, kita akan berbuat bid'ah. Itu bisa difahami nih. Jadi lafaz dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ya mafhumnya atau maknanya ya seperti tadi ya. Jadi kita akan berbuat bid'ah. Nah, itu maksudnya. Kan bahasanya bagaimana kita melakukan perkara yang nggak dikerjakan oleh Rasul. Itu ya. Kan yang nggak dikerjakan oleh Rasul, dikerjakan oleh kita misalkan sekarang, kan itu bid'ah atau ihdas. Sahabat pun sama memahami itu. Tapi dengan landasan khair tadi, ya akhirnya sepakat bertiga ini mengatakan bahwa
Ya, al khair itu memang asas, gitu ya. Gak usah cari dalil yang lain gitu. Itu baik saja. Maka kebayang nggak kalau sekarang umat Islam nggak punya mushaf Quran? Ya, bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan begini, ada bid'ah juga yang wajib tuh. Bid'ah yang wajib. Di antaranya pernah saya jelaskan itu penetapan titik-titik di huruf hijaiyah juga kan itu termasuk bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Rasul dan sahabat. Ya, kalau dalam sejarahnya eh, Yah Yahya bin Ya'mur itu kan ada di Khalifah Marwan bin Malik ya, gitu ya. Marwan bin Abdul Malik itu sudah generasinya bukan bukan lagi sahabat. Itu yang menentukan titik-titik di Quran. Ya, kemudian berikutnya nanti ada syakal, ada harokat di Quran kan. Ini dibaca A, ini baca I, ini dibaca O itu kan jauh setelah zamannya sahabat Nabi, zaman Rasulullah gitu. Maka ulama mengatakan itu juga bid'ah, bahkan itu bid'ahnya wajib. Kalau enggak, kita nggak bisa baca Quran. Ya, seperti itu. Kita nggak akan bisa baca Quran. Dikumpulkannya mushaf itu bid'ah. Ya, itu kan ada dua dua apa namanya dua pengumpulan Quran atau dua kali gitu ya. Yang pertama yang ini inisiasi dari Sayyidina Umar bin Khattab disepakati oleh Khalifah, ya dikerjakan oleh Zaid bin Sabit, begitu ya. Kerjasama bertiga, akhirnya jadilah mushaf saat itu. Di kemudian harinya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan ini yang terjadi adalah perbedaan antara Quran-Quran menurut versi bahasa Arab masing-masing. Ada bahasa Arab ini begitu ya. Sehingga akhirnya beliau mengembalikan Quran ke versi aslinya, di mana Quran diturunkan aslinya kepada Rasulullah. Rasulullah notabene-nya adalah Quraisy. Gitu. Jadi dikembalikan kembali pada asalnya bahasa Arab, bahasa induknya Arab, bahasa Arabnya gitulah, yaitu bahasa Arab Quraisy. Sehingga terkenal akhirnya Mushaf Utsmani. Ya, jadi setelah dikumpulkan juga ada berapa tuh yang bahasa Arab ini gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Gitu ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Lihat. Marawahul Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu fi babi salati duha an Mujahid. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan ya sahabatnya adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam bab salat duha. Nah, dakhaltu ana wa Urwatu ibnu Zubairi al masjid. Lihat. Kata Mujahid, aku masuk bersama dengan Urwah ke masjid. Faida Abdullah bin Umar jalisun ila hujrati Aisyah. Maka ternyata ada Abdullah bin Umar yang sedang duduk menghadap ke kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Wa idza unasun yusalluna fil masjid. Nah, maka orang-orang pun di situ sedang sholat di masjid. Sholat duha, sholat duha. Jadi Mujahid ini seorang tabi'in dan Urwah masuk ke masjid. Di situ ada sahabat Nabi Abdullah bin Umar menghadap ke kamarnya Sayyidatuna Aisyah dan ada orang-orang yang sholat duha gitu ya. Berarti ini waktunya waktu duha tentunya. Jadi masuk ke masjidnya di waktu duha. Qala fasa'alnahu. Mujahid mengatakan, maka kami tanya kepada Abdullah ibnu Umar an salatihim, mengenai salat mereka, salat duha mereka gitu ya di masjid. Faqala jawaban beliau bid'atun. Bid'ah tuh.
Ya, jadi tanya, itu mereka sholat duha di masjid gimana tuh? Atau gimana pertanyaannya, fasalna itu gimana? Atau itu mereka pada sholat gitu ya? Atau sholat apa itu? Kalau sholat apa itu kan berarti tinggal jawabannya duha. Ya, ya pokoknya fasalna kami tanya mengenai sholat mereka, sholat duha tadi di masjid. Ya, jawabannya apa? Bid'ah. Jawabannya bid'ah. Waqat'an. Nah, dan pastinya huwa la yaqsudu bidzalika al bid'atal madhmumata. Pastinya tuh, qat'an bahasa ini, pastinya beliau itu tidak bermaksud apa yang beliau sampaikan dengan lafaz bid'ah itu adalah bid'ah yang madhmumah, yang tercela. Oh, kenapa begitu? Ya, bidalilin dengan dalil apa? Annahu lam yattahimhum. Ya, beliau tidak apa nih? Ittiham itu bisa jadi eh, mencurigai begitu ya. Hmm. Dan dengan buah bidalilin marwahu Ibnu Abi Syaibah bisa nadin sahihin, riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih kama qala al-Hafidz anahu qala nikmatil bid'atu. Jadi kalau di riwayat Imam Bukhari tadi dijelaskan hanya mengatakan bid'ah, tapi di riwayat yang sahih juga beliau ungkapannya adalah nikmatil bid'atu. Eh, inilah bid'ah yang baik atau sebaik-baik bid'ah gitu ya. Nah, kama qala Abu Umar. Nah, ini seperti sebagaimana juga yang disampaikan oleh ayah beliau, Sayyidina Umar dalam fit tarawih ketika sholat tarawih yang kita bahas kemarin itu. Ya, fahuwa yaro kama yarol khalifatu. Beliau ini melihat sebagaimana khalifah atau Amirul Mukminin Umar melihat, memandang anal bid'ata ni, bahwasanya bid'ah itu ada dua. Ya, mahmudatan wa madhmumatan. Satu adalah mahmud, terpuji. Yang kedua madhmumah, tercela. Wa ana makana minal khair, dan sungguhnya perkara yang di situ mengandung kebaikan, walam yukhaliful masyru'a, tidak bertentangan dengan yang disyariatkan, walam yusadim nahyan, tidaklah berbenturan dengan nahyan, larangan, fahuwa mahmudun, maka terpuji. Udah gitu ya. Ini kaidah kita ini. Kaidahnya harus dikuatkan ini. Ya, maka dia mahmud. Wa ghairu muradin fi hadis Rasul. Dan bukan yang dimaksudkan di hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Yang itu kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu finnar, itu maksudnya. Hadis yang pertama yang kita bahas. Ya, wa ala hadza, ke atas inilah fal hadisu fi nazrihi, hadis yang pertama yang tadi barusan kullu dolalah finnar, kullu muhdas. Nah, dolalah itu apa? Ya, beliau memandang makhsusun, itu dikhususkan bil bid'ati syar'iyyati, dengan bid'ah syariat, wahya bid'atu dolalah, yaitu bid'ah sesat, al musadamati, yang bertabrakan. Oh, maaf, bid'atud dolalati al musadamatu lin nasi, ya. Al musadamatu bukan musadamati, ya, tadi saya bacanya salah. Ya, dia jadi eh, naat atau sifat dari bid'ah yang berbenturan lin nasi, dengan nas. Berbenturan gini. Gitu ya. Nah, bertabrakan. Awil mukhalafatu, atau yang bertolak belakang atau yang menyelisihi lil masyru, yang disyariatkan. Nah, kama hiya sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuhu fi qabuli misla dzalika fil khair, ya. Sebagaimana sunnah Rasul, tariqah Rasul sallallahu alaihi wasallam,
menerima perkara baik. Ya, seperti itu dari perkara baik. Ya, jadi sahabat begitu bagaimana menghadapi hadis kulu muhdas bidah itu ya, kulu bid'ah dhalalah. Nah, lihat juga mereka contoh Rasulnya yang sudah kita pernah pernah bahas ya. Ada perkara-perkara yang dibuat oleh sahabat padahal nggak dikerjakan oleh Rasulullah dan Rasul menerimanya. Saya ulangi, menerimanya Rasul di situ bukan memang hanya ya masuk dalam kriteria oh ini hadis takriri itu ya, hadis yang disepakati oleh Nabi, bukan itu. Ya, jadi ilmunya belum belum cukup hanya oh ini hadis takriri, ini takriri begitu. Kan dalam kenyataannya banyak juga yang diterima oleh Nabi, ihdasnya sahabat diterima oleh Nabi, tapi nggak dijadikan amalan hari ini. Kan mestinya kalau hadis takriri ya diamalkan juga gitu ya. Oh ini hadis takriri karena sahabat mengerjakan ini disepakati oleh Nabi dibolehkan. Ya. Kan akhirnya kan tidak menjadi sunnah juga. Ya contoh apa yang kemarin kita bahas mengenai imam di Kuba yang senantiasa baca kulhu di tiap rokaat. Apa dia amalkan jadi sunnah? Nah, ulama mengatakan enggak. Tetap aja yang afdol itu dari nabinya yang original. Nah begini. Tapi maksudnya pemahamannya adalah gitu ya. Perkara yang baik yang dilakukan oleh sahabat Nabi di saat Rasul ada, yang Rasul nggak contohkan, maka Rasul terima. Itu aja. Ya. Yang satu memang dalam dalam koridornya masuk ke dalam ilmu usul hadis itu dinamakan hadis takriri, masuk dalam pemahaman lebih umum apa? Oh, Rasul menerima hal-hal yang baik, walaupun tidak dicontohkan dari beliau sendiri. Ya, dengan syarat apa? Tidak berbenturan dengan syariat, tidak berbenturan dengan nas, tidak menimbulkan nanti kerusakan, mafsadah. Nah, gitu ya. Nah, itu itunya tuh kaidahnya. Ya, tuh. Kemudian apa lagi nih? Wa qad rawa Abdur Razzaq bi sanadin sahihin. Ya, Imam Abdur Razak dengan sanad yang sahih meriwayatkan maka kama qala al-hafidhu sebagaimana al-hafiz mengatakan anna ibna Umar radhiyallahu anhu qala anha ya laqad qutila Utsmanu, sungguh katanya Sayyidina Utsman telah terbunuh, wa ma ahadun yusabbihuha, tidak ada seorang pun yang mengerjakan salat duha ya, wa ma ahdasan nasu syai'an ahabbu ilayya minha, tidaklah perkara ihdasnya manusia yang lebih aku sukai, yaitu katanya apa itu sholat duha. Ya, Abdul Razak dengan sanad sahih. Nah, jadi kalau kita meneliti dengan secara kita mungkin ya lumayan juga ya, tapi udah dibahas nih. Ya. Fahal al-mani'una li taksisi awit taksin. Ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Apakah orang-orang yang melarang? Mani'un itu kan orang yang melarang, orang yang mencegah. Ya. Siapa ya di antara ikhwan kita yang suka langsung mencap bid'ah gitu? Oh, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat gitu ya. Itu al-mani'un maksudnya nih. Orang-orang yang suka membidah-bidahkan. Nah, itu ya. Orang yang ahli bid'ah akhirnya ya. Nah, orang yang suka membid'ah-bid'ahkan jadi ahli bid'ah. Ahli kalam bid'ah. Nah, lit taksis. Lihat. Bagi pengkhususan. Awit taksim atau pembagian. Itu afhamu lebih faham. Bidinilah. Dengan agama Allah. Wa afhamu billah. Dan lebih memahami bahasa Arab gitu ya. Jadi orang yang melarang, orang yang mencegah,
orang yang suka apa nih tadi mengatakan bid'ah, sesat. Ini memang mereka lebih paham gitu. Nah, gitu maksudnya. Kok nggak ada taksis? Ini dalil hadis yang kullu muhdas bid'ah dhalalah itu ini taksis loh gitu maksudnya nih. Pemahamannya. Ini maksusun atau ditaksis, bukan seluruhnya gitu. Bukan seluruhnya. Ada lafaz di situ ada kullu, setiap kullu itu setiap semuanya juga mengeneralisir begitu ya. Nah, kan udah dibahas. Jadi Sayyidina Umar itu lebih paham tentunya. Sayyidina Abu Bakar pasti juga lebih paham dengan lafaz dari hadis ya tadi kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'ah dhalalah itu paham begitu. Apakah itu umum semuanya? Pokoknya kalau nggak ada contoh Nabi udah aja sesat karena bid'ah. Ya, karena ihdas ternyata taksis begitu ya. Atau taksim tadi pembagian ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalal, bid'ah mazmumah begitu ya. Nah, gitu. Yang lebih paham tentunya para sahabat. Ngerti dengan kehendak Nabi, ngerti dengan kalam-kalam Nabi. Ngerti dengan kalam Nabi dan kehendak Nabi begitu. Ya. Wa bima aradahu rasulu dan apa yang diinginkan oleh Rasul. Lebih paham mereka gitu ya. Min Abi Bakrin wa Umar wa Ibni Umar. Dibanding dengan Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Umar. Mereka yang melarang, mencegah, yang suka melabelkan bid'ah sesat, itu lebih paham dibanding, nih sahabat nih, contoh. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan anak beliau, Allahumma la. Ya Allah, la, tidak. Pastinya tidak. Ilmunya cetek. Ya kalau dibilang mentong kosong, nyaring, bunyinya lah gitulah. Kalau bahasa pepatah Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Oh, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat gitu. Ya, gitulah. Kenapa? Ya kosong isinya. Ya saya mau katakan ini, isinya tuh kosong. Kayak tong yang memang kosong, begitu dipukul, buang gitu ya. Kalau tong itu isinya penuh, nggak akan nyaring bunyi juga. Blep, blep, blep gitu ya misalkan ya. Duk, duk, duk gitulah. Orang yang ilmunya sudah banyak, tidak akan seperti begitu. Nah, gitu ya. Walakinnahul wala bitabdi. Akan tetapi mereka emang wala bitabdi. Wala itu apa ya? Ya, doyan gitulah. Doyan, suka. Ya, tabdi membidah bid'ahkan. Ya, yang pekerjaan mereka gitu. Pekerjaan mereka membidah-bidahkan. Pekerjaan mereka ya begitulah. Sehingga kita katakan ya, itulah mereka ahli bid'ah. Justru mereka lah yang ahli bid'ah. Begitulah. Orang yang suka dalam satu bidang, kan kita katakan, oh itu dia ahli anu. Ya. Wal jahlu bi sunnati rasul wa tariqatihi. Dan bodoh gitu. Kalau nggak mau dikatakan dungu, ya, seperti Rocky Gerung gitu ya. Ya, bodoh atau dungu gitu ya. Karena akal sehatnya nggak dipakai gitu. Di sini kita bukan akal sehat sebetulnya. Ini hati gitu ya. Agama itu urusannya nanti bukan hanya dengan akal ya, tapi dengan hati. Begitu. Karena ilmu itu bukan hanya yang di otak ya. Ilmu yang hakiki, ilmu yang di hati. Begitu ya. Wa suluku tariqil khawarij bil akhdi bil umumati wa su'idhani bil muslimina wa ramyihim bi akhdha'il alfazi. Lihat. Suluk, jalan. Ya, jadi mereka teh ada di jalan siapa ya? Suluk tariqil khawarij. Oh, mereka itu ternyata mengikuti jalannya para khawarij, kaum khawarij. Ya,
Bil akhri bil umumat. Kenapa? Karena mereka mengambil keumumannya, jadi nggak ada taksis umumnya. Nah, itulah khawarij. Dan kita lihat aja, khawarij di zaman sahabat ada, sahabat, tabiin gitu. Siapakah mereka? Mereka yang mengklaim memang yang paling benar. Selain mereka adalah sesat. Gitu. Itu khawarij. Nah, sekarang khawarij di zaman sekarang siapa? Ya, kita satu satu kata. Iya mereka berarti. Mereka khawarij. Ya, yang memandang merasa paling benar. Ya, dan mereka menyalahkan selain mereka. Dilabeli bid'ah itu. Ya, padahal kita lihat kebidahan mereka lebih banyak juga. Nggak boleh makan-makan, nggak boleh apalah. Di apa tuh? Ketika ada orang yang meninggal, nggak boleh makan dan sebagainya. Ya kan gitu ya? Ya, atau nggak boleh ngumpul meratapi. Ya, itu menjelas oleh Nabi ya. Coba lihat kemarin ada ulama dari kalangan mereka yang meninggal. Apa yang mereka lakukan? Ngumpul-ngumpul. Ya, kita lihat juga di videonya pada makan-makan juga. Ya, ya makannya makannya dari mana kan nggak penting. Makannya nggak dari mana kan nggak penting. Gitu ya. Yang jelas mah makan di tempat yang di situ ada jenazah. Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kita lihatnya tuh apa seperti senjata makan tuan begitu ya. Hmm. Ya, tuh. Wasu'idzon bil muslimin dan suuzon kepada orang Islam. Dan mereka emang di hatinya tuh atau otaknya tuh memang diarahkan supaya terus suuzon begitu. Ya, saya pernah dengar cerita seorang ulama yang beliau ini eh, almarhum yang sudah meninggal, sudah wafat. Beliau ini sekitar 6 tahun lah beliau belajar di Hijaz ya. Dan termasuk guru-guru beliau ini guru-guru ya dari kalangan Salafi Wahabi juga. Nah, dari kalau beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Syafi'iyah beliau. Jadi beliau sempat sampaikan juga bahwa ini dari teman saya. Mudah-mudahan ini kabarnya benar. Jadi teman saya pernah dialog dengan beliau yang pernah menimba ilmu di Hijaz sana, kiai besar beliau ya. Itu disampaikan memang apa namanya termasuk dalam apa ya kalau dikatakan eh, dididik diajarkan untuk menyerang memang dididik untuk menyerang jadi sehingga kalau nggak menyerang kalau nggak melabelkan lafaz bidah itu hatinya tuh nggak puas gitu ya itu kata beliau tuh begitu memang diajarkan oh ini bid'ah ini oh, sesat ini kafir gitulah ya TBC begitu ya TBC itu apa tahayul eh, bid'ah khurafat C-nya khurafat gitu ya nah TBK lah gitu ya tuh berikutnya apa waromihim bi aqdail alfad dan menuduh orang Islam tuh dengan lafaz-lafaz yang memang mencaci maki menghina begitu ya kalau dalam bahasa zaman sekarang tuh bullying ya perundungan bisa juga tuh membuli begitu nah ini dilakukan oleh mereka dan memang diajarkan oleh guru-gurunya supaya begini kamu harus berani. Nanti kalau ada beberapa dari mereka yang sudah bukan bukan nggak berani, yang sudah lembut kata-katanya, udah langsung ditahzir biasanya tuh. Langsung ditahzir istilahnya tuh. Nah, saya juga punya adik perempuan ya. Jadi ikut salafi juga. Saya tanya ke adik saya tuh ya, ulama ini ya kalangan maaf ya, ikhwan kita di salafi. Ini saya sebutkan tuh beberapa dan semuanya ditahzir oleh dia oleh guru dia ditahzir oh ini sudah
tulen salapinya. Oh ini udah bukan salapi sejati. Oh ini udah keluar dari manhaj salapinya. Ini sesama mereka begitu saling mentahdir. Tuh antum harus pahami juga tuh. Sesama mereka itu saling mentahdir, bukan oh mereka bersatu padu. Enggak. Ya, tidak gitu. Satu sama lain juga saling nggak kenal kalau beda kajian. Ini orang A kajiannya di Ustadz A, yang B ini di Ustadz yang lain. Itu kadang nggak kenal sama mereka padahal sama-sama, gitulah. Sama-sama suka membidahkan. Udah nggak kenal aja lah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita lanjut ya. Nah. Wa ma'lumun anna Ibnu Umar indama qala qaulatahu an salati duha la ya'lamu anna syari'a sasam raghaba fiha. Dan diketahuilah bahwasanya Abdullah ibnu Umar ketika beliau mengatakan apa nih perkataan tersebut an salat duha mengenai salat duha la ya'lamu beliau tidak tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam raghaba fiha menganjurkan salat tersebut ya fi fi'liha apa fil masjid dikerjakan sholat tersebut di masjid. Wa illa lama atlaqo alaihi lafdz bid'ah. Kalaupun tidak, maka beliau tidak akan memutlakan lafaz bid'ah. Li'anna yutlaqu lughatan ala kulli muhdatsin, karena ini dimutlakan kan secara bahasa ala kulli muhdatsin, setiap perkara yang muhdas. Sawaun kan fil khair atau fil syarr. Sama saja perkara muhdas tadi baik atau buruk. Nah, gitu ya. Falughatu syamilatul mahmud wal mazmum. Maka dari sisi bahasa gitu ya, dari secara bahasa, maka itu mencakup satu mahmud yang terpuji dan mazmum yang tercela. Waqad qala, sungguh juga beliau mengatakan nikmatil bid'atu, sebaik-baik bid'ah. Waqala, dan ucapan beliau juga ma'ahdatsan nasu. Lihat, tidaklah orang-orang berbuat ihdas syai'an sesuatu ahabu ilayya yang lebih aku sukai itu. Ini perbuatan ihdasnya orang-orang yang aku lebih cintai. Ini tuh sholat duha di masjid. Ya. Wa hadza yu'akkadu ma asalnahu min taqsimil bid'ati lughawiyati wa tafsisil hadis bil bid'ati syar'i al mukhalafil masyhur lana rasul kama taqulu sidah. Ini nih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan begini. Ya. Qad yada'ul amal. Qad yada'ul amala bisyai'. Ya, wa fi'luhu ahabbu ilaihi. Kaila yastanna bihin nasu fayufradu alaihim. Atau di riwayat Muslim beda redaksinya. Kalau di sini redaksinya apa nih? Qad yada'ul amal. Terkadang Rasul meninggalkan satu amalan bisyai, sesuatu ya. Wa fi'luhu, padahal, dan perbuatannya atau amal ya perbuatannya ahabbu ilaihi. Ya, beliau menyukainya atau lebih beliau sukai. Ya. Kenapa Rasul terkadang meninggalkan amal tersebut? Kaila, supaya tidak yastana bihinnas, orang-orang mengikuti ya perbuatan tersebut, fayufradu alaihim, akhirnya difardukan untuk mereka. Ini kasih sayang Rasul, ya syafaqah Rasul terhadap umat. Jadi tidak mau membebani umat dengan perkara-perkara yang padahal itu sunnah, tapi jadikan wajib. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika melakukan satu perkara gitu, beliau ketika perkara tadi ingin ditunjukkan bahwa bukan wajib, maka beliau menghentikan. Gitu ya.
Kemudian beliau melakukan lagi, ya diantaranya ini kan, ada sholat tarawih, qiyamul lail di Ramadan maksudnya ya, termasuk juga sholat duha ini. Aw fayusqalu alaihim, atau jadi berat untuk umat. Wa kana yuhibbu ma khafa'an 'alan nas, dan beliau ini suka ma khafa 'alan nas, yang ringan buat manusia atau buat umat ya. Kalau beliau sendiri bagaimana ya? Beliau sendiri memang memilih untuk mujahadah. Ya, beliau mulai sampai bengkak kakinya. Ini beliau tuh. Ya, tapi beliau juga kadang tidak seperti itu. Ya. Kalau terus-terusan misalkan tiap malam Rasul apa nih? Mulai panjang sampai bengkak. Begitu ya. Maka khawatir umat akan menganggap itu fardu gitu ya. Dan Rasul tidak mau begitu. Wal hadisu muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaq alaihi ya. Wa bimanahu ahadisun ukhra, dengan yang semananya hadis-hadis yang lain. Wal munasabati nuhibbu an nurida ma yusbitu salatu duha wa fi'luha fil masjid. Wal munasabah, untuk penyesuaian katanya, untuk pembanding juga, nuhibbu an nurida, ya kami suka untuk menghadirkan ma yusbitu, apa yang ditetapkan ya, salat duha ya, salat duha wa fi luha fil masjid, dan dikerjakan di masjid ya. Nah, itu hadis mengenai itu. Ini masih panjang tapi kita loncat aja ya. Yang hadis keempat itu mengenai sholat sebelum atau sesudah Id ya. Jadi kalau tadi Abdullah ibnu Umar ketika ditanya oleh Mujahid dan Urwah, beliau mengatakan bid'ah. Kalau bid'ahnya itu memang sesat, pasti beliau akan menghentikan tuh orang-orang yang sholat. Iya, karena sahabat tidak akan membiarkan satu bentuk keburukan, itu aja. Sahabat itu tidak akan membiarkan satu bentuk kesesatan, gitu aja. Walaupun beliau mengatakan bid'ah, berarti difahami apa? Oh, bid'ah yang dimaksud bukan bid'ah yang itu, yang sesat itu, bukan. Bisa difahami. Dan beliau hanya mengatakan bid'ah, tidak langsung serta merta, atau bisa jadi sebelum ditanya, nih gini ya, ini kita apa namanya, kejadian tadi, kita logikakan begini ya, kita ilustrasikan begini. Ketika Urwah dan Mujahid masuk masjid, tentu kalau bid'ahnya itu sesat, orang-orang yang sholat duha di masjid, beliau berdua ketika masuk masjid pasti tidak akan lihat orang yang sholat duha. Bisa dipahami ya? Pasti beliau tidak akan melihat orang-orang yang sholat duha di masjid. Kenapa? Karena pasti akan dihentikan dulu oleh Abdullah ibnu Umar, yang beliau sudah ada di masjid duluan. Kalau itu sesat. Ya, karena sahabat tidak akan membiarkan bentuk kesesatan apapun yang ada di depan mereka. Itu sudah pastilah. Ulama sudah sepakat. Sahabat itu punya sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mungkin sahabat Nabi membiarkan perkara yang mungkar ada di depan mereka. Nah, itu tuh. Itu satu contoh. Ya. Sebagaimana dulu ada kisah, ada penyair dan penyanyi, Jazan namanya, Jazan. Ya, lagi nyanyi, ada lewat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud kan. Ya, sambil melirik, beliau mengatakan kalau katanya suara ini dipakai untuk hal-hal yang baik, maksudnya bisa untuk ngaji dan sebagainya, udah berlalu saja. Ternyata ucapan seorang sahabat ini berkesan di seorang penyanyi tadi.
Jazan tadi. Dan tanya, itu siapa yang ngomong? Oh, itu sahabat Nabi. Oh, langsung dia berhenti, kejar tuh Abdullah bin Mas'ud. Sampai akhirnya beliau taubat dari, ya beliau jadi penyanyi tadi. Sampai jadi muridnya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya jadi ulama. Tuh. Jadi sahabat tuh begitu. Ketika melihat kemungkaran nggak pernah mereka-mereka ini membiarkan. Kalaulah sholat duha di masjid tadi bentuk kemungkaran atau bentuk kebidahan yang sesat, pasti Abdullah ibnu Umar menghentikan mereka. Bisa dipahami ya? Tapi kan nggak buktinya. Urwah Mujahid masuk menemui di situ ada Abdullah ibnu Umar dan melihat ada orang yang sholat duha. Ketika ditanya, ngapain mereka sholat? Itu bid'ah katanya. Bisa dipahami bid'ah yang dimaksud berarti. Nah, udah disampaikan tadi. Ya, gitu. Jadi kita paham tuh. Oh, ini gitu. Coba kalau bid'ahnya bidah sesat seperti, maaf, Ustadz karbitan sekarang yang mengatakan, oh bidah-bidah nggak ada contohnya. Sesat, sesat, sesat. Nah, gitu ya. Hebat mana ilmunya dengan Abdullah ibnu Umar kalau gitu? Hebat mana dengan, ya kalau kita sandingkan ya. Karis fi mahabbatir rih gitulah. Seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Ilmu mereka dibanding dengan para sahabat Nabi ini. Yang faham benar dengan petunjuk Nabi, dengan kehendak Nabi, dengan ucapan-ucapan Nabi. Ya, ya. Kita kemana ya? Pembahasan ini memang ada sedikit nanti kita bahas. Hadis yang Robi itu mengenai sholat sebelum atau setelah Id gitu ya. Hmm. Ya udah bahas sebetulnya di kisah apa yang dibahas tentang bagaimana statement Sayyidina Ali sebetulnya. Ya, tadi sebentar ya kita pilihin dulu. Saat teman sunnah ada ya. Ini coba yang kelima aja lah. Ya. Anil Mughirati ibni Abi Hakimin. Ya, al-hadisul khamis. Di halaman berikutnya. Hadis yang kelima dari Mughirah ibnu Abi Hakim. Beliau mengatakan, Baina nahnu julusun ma'a Abdillah ibni Abi Auf ibni Abi Khaythamah. Ya, tatkala kami duduk bersama dengan Abdullah bin Abi Khaythamah, idja'a rajulun. Ya, tiba-tiba datanglah seorang, fatafa bil bait. Kemudian tawaf di Ka'bah, wasa'a, kemudian sa'i wa raka'a raka'atain bi fina'il bait. Kemudian salat sunat 2 rakaat di fina'il bait. Ya, fina'il bait itu fina itu kan jendela ya. Jendela Ka'bah. Falamma faragha qama fatazamal bait. Ketika sudah selesai sholat, dia berdiri dan nempel ke Ka'bah. Nempelkan tubuhnya ke Ka'bah. Falamma ra'ahu. Tatkala Abdullah ini melihat, qala, beliau langsung mengatakan, hadza ma ahdatsum lam nakun naf'alhu. Woi, inilah perbuatan ihdas kalian yang kami tidak pernah melakukannya, mengerjakannya. Pemakalah, ya, beliau mengatakan, ma radiya hatta yadribuha bi aslihi. Ya,
adalah beliau radiyatu ridho ya, menerima sehingga beliau memukulnya dengan biastihi, memukul pantatnya begitu ya. Kemudian kemaja rajulun, datang lagi seorang. Falamma balagha babal masjid, tatkala sampai di pintu masjid, rafa yadayhi, beliau ngangkat tangannya, orang tadi ya ngangkat tangannya, fastaqbalal bait, menghadap ke kiblat, menghadap Ka'bah, ya ka'annahu yad'u, seolah dia doa. Ya, dia menghadap Ka'bah, mengangkat tangan, oh, doa. Qala, Abdullah mengatakan lagi, hada mahdastum lam nakun naf'aluh. Wah, ini nih ihdas kalian. Kami tidak pernah ini mengerjakan ini. Fasatu Abdullah bin Sa'ad. Maka aku tanya Abdullah bin Sa'ad, hal syahida badron. Abdullah bin Abi Khaisam itu ikut perang Badar nggak gitu ya? Qala na'am, oh iya, ikut perang Badar. Ya, wal Aqabah ma'abi, dan perang Aqabah juga bersama bapakku. Intaha. Rawahu Tabrani wa rijaluhu mawthuquna kama fi Majma'iz Zawaid. Lihat nih, seluruh rawinya adalah sikoh. Fayu tabaru hadza sahabi altizamul bait ba'da raq'atil tawaf muhdatsan. Maka sahabat ini ya beliau ya mengklaim gitu ya, nempel ke Ka'bah setelah 2 rakaat tadi itu muhdats alias bid'ah. Kama ya tabiru al yadain, sebagaimana tadi mengangkat 2 tangan ketika melihat Ka'bah itu juga muhdas. Ya, gitu. Beranggapan yuk tabaru tuh bisa ini, jika beranggapan atau menganggap wa maslakuhu yadulu ala annahu la yuridu minal muhdasi. Dan lihat tuh. Ya. Ini menunjukkan katanya sahabat tadi la yuridu, tidaklah menginginkan atau menghendaki dari kalimat muhdas tadi, apa tuh? Bid'atud dolalati, adalah bid'ah sesat. Jadi sahabat tadi ketika mengatakan hadza ma'ahdatsum, inilah perkara ihdas kalian. Kalau diteruskan gitu ya, ihdas itu bid'ah, ini bid'ah kalian. Tapi apa tuh? Ya, tidaklah mengatakan itu bid'ah sesat. Kenapa? Bidalilin annahu lam yusari ila tanbihi al-fa'ilina wa nahyihim. Sama juga ya, tadi saya udah jelaskan. Karena beliau ini tidak bersegera untuk tanbih itu memberi peringatan, wa nahyi, dan melarang. Ya, orang tadi yang sholat kemudian nempel ke Ka'bah, kemudian ada orang yang mengangkat tangan doa sambil menghadap Ka'bah. Kalau itu memang sesat gitu ya, pastilah sahabat ini pun akan memberi peringatan dan melarang mereka. Ya, dan kisahnya apa seperti itu? Tidak, hanya ucapan saja. Ini ihdas kalian nih, kami nggak pernah melakukan ini. Ini bid'ah ini, kami nggak pernah mengerjakan ini. Hanya gitu. Jadi difahami bid'ah atau ihdas apa yang maksudnya? Ya hanya dari sisi bahasa saja. Perkara baru yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya, tapi tidak sesat. Berarti apa ini? Bid'ah hasanah kan gitu. Ini bid'ah hasanah. Begitu. Ya. Wa inna ma yaqsudu al bid'ata lughawiyata asyamilatan ma'mur. Ya udah tadi ya. Ya yang maksudkan al bid'ah secara bahasa saja. Ya, li'annahum yutliquna dzalika ala ma lam yakun ma'hudan fi zamani Rasul mutlaqan. Ya, karena memang ini mereka mengutlakan hal tersebut memang tidak pernah ma'hudan, ya, dijaga atau dikerjakan di zaman Rasulullah secara mutlak. Ya. Au bihasbi ilmi mutakalim kama huna,
Ya, atau berdasarkan pengetahuan yang tadi bicara saja. Kamahuna sebagaimana di sini. Ma'annal amroini kilaihima sabitun fi'luhu fi sunnati lam yusyahidhu sahabi. Ya, kenapa? Karena dua perkara tadi itu. Ya, yang dia sholat 2 rakaat kemudian nempel ke Ka'bah, ada orang yang doa tadi, ya itu ternyata ada sabitun, ada dalilnya, ada ketetapannya. Ya, ada ketetapannya. Pekerjaan itu fi sunat dalam sunnah. Ya, lam yusyahidhu sahabi. Ya, bisa jadi sahabat tadi tidak menyaksikan itu. Siapa? Tadi sahabat yang mengatakan gitu. Ya, Abdullah bin Abi Khaisamah. Ya, yang mengatakan hadza ma ahdatstum lam nakun naf'aluh. Nah, itu ya. Yang mengatakan itu tidak tahu, bisa jadi oh bisa tuh. Ya, berita kan nggak bisa jadi nggak semua sahabat tahu Rasul melakukan satu perkara, yang hadir di situ mungkin hanya 1 2 orang sahabat. Ya, yang taunya itu aja, yang lainnya belum, kecuali nanti disampaikan oleh sahabat ini Rasul begini begini begini. Kan. Ya, seperti kita aja lah ya, yang sederhana di keluarga gitu. Di rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak-anak kan. Terkadang ada satu pihak yang nggak tahu bahwa ini begini gitu ya. Kan begitu. Ada kejadian di rumah tuh ya, yang hadir di rumah tersebut adalah istrinya dan anak-anaknya. Suaminya kerja misalkan nggak tahu. Ya kalau nggak dikasih tahu nanti ya nggak akan tahu begitu. Kecuali nanti dikasih tahu suaminya, bapaknya tuh begini 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 ya. Seperti itulah. Ya, kejadian di zaman Nabi ya seperti itu. Nggak sampai ke sahabat ini. Padahal ini ada contohnya begitu ya. Sehingga mengatakan statement tadi. Ya kita harus tahu runutan kronologisnya sebetulnya. Kok mengatakan begitu kenapa? Oh begini-begini ya. Ya inilah hasil dari kajian para ulama tuh. Gitu ya. Kemudian fastalam al-bait awil hajar ba'dal farag min rak'ataini sabitun fi hadis Jabir inda muslimin. Istilam. Kita juga sudah bahas istilam ya. Istilam itu menempelkan tangan ke benda kemudian tangannya dicium. Nah, itu namanya istilam ya. Istilam juga gimana katanya? Pastalama, itu sabitun, ada ketetapannya. Ya, al-bait jadi istilam ke Ka'bahnya sendiri atau ke Hajar Aswad. Setelah selesai dari 2 rakaat itu ada fi hadis Jabir di riwayat Imam Muslim atau di kitab Imam Muslim dan selain beliau, kama huwa sabitun min fi'li Umar wa rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama rawahu ghairu wahidin, seperti yang diriwayatkan oleh bukan hanya 1 orang, banyak berarti ya, ghairu wahidin itu gitu ya. Banyak yang meriwayatkan. Maraful yadaini bidu'a inda ru'yatil bait rawahu Syafi'i fi musnadihi. Ya, fala'alla ibn Abi Khaisamah kufiyat alaihi aw nasiyaha. Tuh, bisa jadi ya apa nih belum sampai kepada beliau atau beliau lupa begitu ya. Ya, jadi ungkapan-ungkapan sahabat itu dicek dulu. Ini bid'ahnya emang sesat gitu. Nah, ini sholatnya gimana? Bid'ah. Nah, kita lihat lagi ya. Hadis yang ke-6 itu apa? Mengenai mengangkat tangan ketika doa. Nah, ini sudah kebahas lah. Hadis yang sabi kita lihat yang ke-7. Hasanu Abi Syai qala qudalabi. Nah, ini nih. Nah, ini menarik juga nih. Marahu Tirmizi wa hasanahu. Imam Tirmizi menghasankan hadis ini an Abi Malik Al-Asja'i, dari Abu Malik Al-Asja'i. Qala Abu Malik Al-Asja'i
Beliau mengatakan, qultu li abi, aku tanya ayahku, ya abati, qad salaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aliyin. Waduh, ini sahabat berarti panjang umurnya ya. Di zaman Rasul sampai zaman Khalifah Sayyidina Ali. Wahai ayahku, ini kata anaknya, ya Abu Malik Al-Asy'ari. Wahai ayah, kau kan pernah sholat bermakmum dengan Rasulullah sampai Khalifah terakhir Sayyidina Ali. Ya, kemudian huna bil Kufati. Di sini di Kufah. Nahwan min khamsa sinin. Sekitar 5 tahun lah. Oh, Sayyidina Ali. Maksudnya dengan Sayyidina Ali, bukan Rasul. Karena Rasul tidak ada ceritanya lama di Kufah, enggak ya. Jadi Sayyidina Ali, huna di sini. Maksudnya hanya Sayyidina Ali saja. Yang di Kufah itu ya. Sekitar 5 tahun. Akanu, apakah mereka semua yaknutuna kunut? Akanu yaknutuna, apakah mereka semua kunut? Siapa nih? Ayah dari Abu Malik, ya. Dia ditanya Al-Asy'ari. Apa jawaban ayahnya? Ai bunai, muhdas. Nak, itu teh muhdas. Ya, kunut. Di dalam sholat tentunya kunut ini muhdas. Kata siapa tuh? Ayah Abu Malik Al-Asy'ari. Intaha. Faqaulu hadha sahabi. Maka ucapan sahabat ini anil kunuti innahu muhdasun, mengenai kunut bahwasanya itu muhdas, lam yaksud inkarahu. Ini beliau tidak bermaksud mengingkari ini. Ya, beliau ini tidak bermaksud mengingkari kunut dalam sholat. Tuh, kenapa tidak bermaksud mengingkari? Nah, ya. Li'annahu kana kama yaqtadi siyak, karena sungguhnya beliau sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh siyak itu maksudnya arah dari pembicaraan gitu ya. Makmulan bihi. Makmulan itu kan diamalkan. Ya. Walam yahsul minhu wala min ghairi inkarun lahu. Ya, tidak ada dari beliau atau tidak ada seorang pun yang mengingkari itu. Kenapa? Li'annahu zikrun wa du'aun. Karena kunut itu kan zikir dan doa fi maudi'i zikr wa doa. Kan di tempat zikir atau doa. Kapan kunut dilaksanakan? Ya, ya ketika iktidal ya. Habis ruku, kemudian iktidal, nah di situ kunut. Iktidal tempatnya apa di situ? Nah, ada zikir di situ, ada doa juga. Nah, ini kalau kita bahas gitu ya. Ya, kan nggak baca-baca yang lain. Ya, seperti Nabi sampaikan kan, sujud ini buat apa, ruku ini apa kan gitu ya. Ya, di antaranya adalah sujud dan ruku ini adalah tempatnya untuk bertasbih. Ya, mensucikan Allah Ta'ala. Kalau kunut, kalau itidal apa? Bacanya, Rabbana lakal hamdu. Ya, wahai Rabb, lakal hamdu. Ya. Nil as-samawati atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dan lain sebagainya ya. Bacaan-bacaan di itidal. Wa qad ra'a as-sahabatu kama awradna fil qismil awal kaifa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqiru misla dzalika wa in lam yakun min fi'lihi madamat la tukhaliful ma'thur. Ya. Ini sahabat ini melihat katanya bagaimana telah kami paparkan di bagian yang pertama, bagaimana Rasul SAW yuqiru menetapkan misla hada yang seperti ini
Ya, wa illam yakun min fi'lih. Meskipun itu bukan dari perbuatan beliau. Madamat la tukhaliful ma'thur. Selagi perbuatan tersebut itu tidak bertentangan dengan ma'thur. Ma'thur itu yang dicontohkan oleh Nabi gitu. Ma'thur itu ya. Ya, makanya suka ada istilah doa maksurat atau zikir maksurat. Nah, itu maksudnya apa nih? Doa atau zikir yang memang dicontohkan oleh Nabi lafaznya. Ya, jadi pertanyaannya apakah boleh kita doa atau zikir yang nggak dicontohkan oleh lafaznya oleh Nabi? Hah? Ya boleh lah, kan gitu. Boleh. Antum yang hadir di sini doa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, ya Allah. Suami saya lagi kerja, ya Allah kerjanya di anu. Atau misalkan suaminya, ya Allah berikan keberkahan buat saya dan lafaz-lafaz ini ada dari Rasulullah kan enggak, bahasanya pun bahasa Indonesia kok. Boleh kita doa begitu. Nah, gitu ya. Zikir, mentang-mentang lagi ingin apa nih, hatinya apa dapat supaya dapatkan rasa cinta, ini zikir ya wadud, ya wadud, ya wadud. Ya, atau ya Latif, ya Latif, ya Latif supaya dapat kelembutan begitu. Atau lagi sakit ya Syafi, ya Syafi. Wahai yang Maha Penyembuh, ya Allah maksudnya ya. Boleh enggak ya? Boleh-boleh aja. Gitu ya. Kan itu doa dengan Asmaul Husna diantaranya. Ya. Nah, seperti begitu ya. Fakaifa idza kana hadha du'a minal ma'thuri alladzi 'alamahu rasulu al-hasana. Bagaimana katanya? Kalaulah doa ini itu kan maksur. Alladzi 'alamahu rasul, yang Rasul ajarkan kepada Al-Hasan, cucu beliau. Ya, tuh, diajarkan. Lihat ubihi fi kunutil witri, yang Rasul ajarkan di kunut witir. Allahu apa? Allahumma hdina fiman hadait. Gitu ya. Wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Barik lana fima atait. Itu kan ada maksur dicontohkan oleh Nabi. Kita doa tersebut di tempatnya bid'ah, sesat. Ya, ngaco kalau gitu ya. Ngaco. Ya, itu perkataan dari ayahnya apa Ibnu Mubarak apa Abu Malik Al-Asy'ari itu ketika ditanya, "Ayah, gimana tuh kunut di sholat? Kan kau ini bermakmum dengan Rasul dan sampai khalifah terakhir." Oh, itu muhdas. Itu teh bid'ah. Nah, itu teh bid'ah. Maksudnya sesat gitu. Nah, gitu ya. Maksudnya sesat begitu. Nah, kan kalau kita lihat tuh ke bawahnya, wah, berarti ngaco orang yang begitu. Iya, ngaco. Ya, nggak ngerti dengan ya ini di sini ya, keterangan-keterangan ini. Itu ya. Ada tuh doanya maksur begitu. Bahkan nanti kita lihat ya. Kama fi sunani bisandi sahih. Sanadnya sahih nih amil hasan atau sanadnya hasan. Wajah biasa tidak dhaifah bilafzi fi qunuti subhi. Memang ada di sanad-sanad yang lemah katanya dengan lafaznya di kunut subuh. Kama jaa kunutu Umar bi al-fadhihi fil fajri kama taqaddama naqluhu anil azkari al-Nawawi. Lihat. Ada tuh kunut Sayyidina Umar dengan lafaz beliau di salat subuh. Ya, seperti kama taqaddama naqluhu, sebagaimana terdahulu penukilannya Anil Azkar dari kitab Al-Azkar lin Nawawi. Ya, karangan Imam Nawawi. Wa bayyana syarihahu man akhrajahu, dan menjelaskan ya pensyarahnya siapa yang meriwayatkan atau mengeluarkannya. Wa fihi aidan al-mursal as-sahih. Di sini juga ada hadis mursal dan sahih. Al-Dzakarul Hafiz yang diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar min fi'lin Nabi. Ya, dari perbuatan Nabi
kasyahidin lil mauqufi, sebagaimana jadi musyahadah atau syahid lil mauquf bagi hadis mauquf alladzi qala anhu ya ghairu mahfud. Udah ya, terakhir hadisul qunut fil fajri urdahal hafiz fitalkhis wa bulughul maram. Ada juga tuh. Ya, Imam Ibnu Hajar mengeluarkan juga di dalam talkhis dan di dalam bulughul maram. Wa min hadisu Anas. Di situ juga ada hadis dari Sayyidina Anas alladzi sahhahu Syafi'i yang disahihkan oleh Imam Syafi'i. Ya wa khadha bihi, dan beliau itu mengambil ini wa fihi di dalamnya fa amma fi subhi. Lafadznya nih matannya, adapun di sholat subuh falam yazal, senantiasalah Rasul yaknutu kunut hatta faraqudun, sampai beliau wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh kata Imam Syafi'i ini hadisnya sahih. Dan udah dibahas juga nih oleh guru kami juga ya, udah lo pernah bikin satu buku mengenai sholat mengenai kunut ya, seperti itu. Ya, itu sudah kebahas hadis yang ke-8. Sebentar, bismillah. Ini panjang juga. Ini jam, tinggal sedikit ya. Hadis yang ke-9-nya, sebentar. Ini sudah kebahas juga ya. Hadis yang ke-9. Tapi kita nggak apa-apa mengulang ya. Hadis yang ke-9 kita lihat. Yang ke-8 terlalu panjang. 9 juga ini panjang, tapi kita ada ringkas. At-Tasi, Al-Hadisut Tasi, halaman 189, 83, maaf. Kita terakhir ini, pertemuan ini, terakhir ini, nanti pertemuan terakhir Kamis besok ya. Pertemuan terakhir itu Kamis besok. Kita ngebahas di bab terakhir itu ada Al-Bid'atu ya. Ada Al-Bid'atu. Di halaman 189 atau 90 ya. Nah. 91 ya. 191. Ya, ada bid'ah di sini, pembahasan al-bid'ah khusus. Baik, kita lihat atas sekarang yang 9. Maya tajubihi al-mubaddi'una al-mutasyaddiduna al-munaffiruna. Yang menjadi hujah katanya. Yang menjadi hujah orang-orang yang suka membid'ahkan, al-mutasyaddidun yang ekstrim. Apalagi al-munaffirun, orang yang suka membuat lari orang gitu ya. Yang membuat orang lari gitu ya. Ya. Wahwa manaqalahul mu'alif, ini yang dinukil oleh mu'alif pengarang kitab. Faqala ya, rawad Darimi, Imam Darimi meriwayatkan an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu ra'a jama'atan. Belum melihat sekumpulan orang yusabbihuna wa yahmaduna wa yukabiruna jama'atan, secara berjamaah. Yang sedang zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jama'atan, secara berjamaah. Faqala lahu, maka beliau mengatakan kepada orang-orang tersebut, apa tuh? Laqad ji'tum bibid'atin zolma. Kalian datang dengan bid'ah yang gelap. Ya, aufuktum Muhammadan wa ashabahu ilman. Apakah ilmu kalian lebih tinggi dari Rasul dan sahabatnya? Tuh, lihat. Perkataan siapa nih? Abdullah ibnu Mas'ud. Melihat orang-orang yang sedang zikir beramai-ramai, ramai-ramai berzikir begini. Hadal athar, lihat. Athar ini an Ibnu Mas'udin ala fardi sihatihi. Ya. Asar ini dari Abdullah bin Mas'ud ala fardi sihatihi, ke atas fardu kesahihannya. Wala fardi ana inkarahu, dan ke atas pengingkaran ini ala ijtima'ihim. Ya, ke atas kumpul-kumpulnya mereka ala zikri, untuk berzikir. Fa innahu fima, maka sungguhnya
Fima di dalam apa-apa lau qaranahu syai'un. Kalau disertakan katanya sesuatu ghairu yang selain dia, kama tusyiru ba'dur riwayat sebagaimana yang telah diisyaratkan ya, diisyaratkan oleh beberapa riwayat alati naqalaha ad-doktor ya, seperti yang dinukil oleh Dr. Izzat Ali Atiyah dari Ibnu Waddah, dari Imam Suyuti ya, min anal qauma kanu minal khawarij ya wa fi ma'zilin minal muslimin. Lihat, ternyata ini dibahas oleh Dr. ya Izzat Ali Atiyah dari Ibnu Waddah, dari Imam As-Suyuti. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud tuh mengatakan ke kumpulan tadi tuh kepada siapa? Orang muslim biasa. Oh, ternyata kebahas. Siapa mereka? Oh, mereka tuh Khawarij. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud mendatangi kumpulan orang-orang yang sedang tadi berzikir, ternyata mereka tuh Khawarij. Ya, jadi bukan konsumsi memang orang Islam biasa begitu ya. Sehingga beliau mengatakan itu. Ya. Jadi ini berarti al-ibrah bi khususi lafad berarti ya. Al-ibrah bi khususi sabab. Ya. Jadi ketentuan di sini berlakunya karena memang sebab yang khusus ini. Titik. Bukan bi umumi lafaz. Ya, kan ada kaidah al-ibrah bi umumi lafaz la bi khususi sabab ya. Ya. Ketentuan itu kan berdasarkan umumnya lafaz bukan khususnya sebab. Nah, ya, tapi di sini lain lagi berarti ini harus dikhususi sabab. Ketentuan ini berlaku adalah karena sebabnya aja, bukan untuk semua berarti apa yang disampaikan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud tentang orang-orang yang kumpul sedang berzikir. Kenapa? Nah, nanti kita lihat seperti yang telah berlalu adalah hadis dari Imam Muslim dari Muawiyah itu yang beliau mengatakan, ya, sedang apa kalian nih? Ya, aku tidak minta kalian bersumpah curiga saya kepada kalian. Ya, ternyata jawaban mereka, kami sedang berzikir. Oh, gitu ya. Maka Sayyidina Muawiyah kan ceritakan, Rasul begitu dulu ketika datang di majelis kami lagi berzikir, ya, ya, gitu ya. Ya, seperti ini yang diceritakan di sini nih. Walau faradna anahu khal an kulli dzalika fa inna inkarahu lama tabatani rasuli iqraruhu fi hadisi Abi Sa'id an Muawiyah wa ghairihi mimma jaa fi hadisi fadlihi laki zikr la yasihul ihtijaju bihi li muslimin. Nah, udah itu diceritakannya seperti itu. Ya. Kemudian wa inna naqulu lahu kama qala huwa li Huzaifah, dan hanyalah kami katakan katanya lahu bagi beliau ini sebagaimana beliau juga mengatakan ini kepada Huzaifah, la'allahum hafizu, bisa jadi kalianlah yang hafal, wa nasitu, aku lupa, kalian hafal, aku lupa. Jadi ketika mengungkapkan itu beliau juga mengatakan gitu, bisa jadi kalian yang lebih hafal nih, kalian hafal, saya lupa. Ya, wa asabu wa akhtatu, dan kalian yang benar, aku yang salah gitu. Kalam siapa nih? Abdullah Ibnu Mas'ud ini. Wala budda an nadha'ahu ma'al asaril katsira allati thabatat an Ibnu Mas'udin mukhalifatan lima thabata anhu. Ya, maka mestilah ya an yadha'ahu, kita meletakkan ini bersama dengan asar-asar yang banyak. Ya, asar yang lainnya juga yang tetap dari Abdullah bin Mas'ud tadi ya, mukhalifan, yang memang di situ ada mukhalif, ada apa,
perbedaan begitu ya. Ya. Lama sabata anhu kahukmihi al-muawwidatani minal mushaf. Seperti juga beliau juga ada ya mukhalafah beliau tuh, perbedaan beliau. Beliau punya mushaf juga namanya Mushaf Ibnu Mas'ud. Tadi saya udah cerita yang pertama ketika dikumpulkan itu terkennya mushaf Abu Bakar ya. Mushaf Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disempurnakan kembali atau di hasil koreksian kembali dari Sayyidina Utsman sehingga terkenal Mushaf Utsman ya. Yang kita pakai hari ini di seluruh dunia itu Mushaf Utsmani. Ya, ada Mushaf Ibnu Mas'ud dan ini diceritakan juga oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan ya. Mushaf Ibnu Mas'ud dan mushaf beliau itu tidak mencantumkan 2 surat. Di Mushaf Ibnu Mas'ud itu tidak mencantumkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Wa inkaruhu anhumil Quran dan belum mengingkari bahwasanya itu bukan Quran katanya. Iya, bukan dari Quran. Kebayang ya kalau kita kok bukan Quran. Nah, ya pemikiran kita dangkal kalau gitu ya. Ini belum masuk kan sahabat Nabi gitu. Tapi di mushaf beliau ya. Wa ghairu dzalika mimma asyarna ila ya ba'dihi fi ma sabaqa dan wah banyak lagi ya. Dan selain itu mimma asyarna ila ba'dihi ya. Wa udhruhu annahu lam yablughu ma thabata an ghairihi marfu'an ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wala hujjata li ahadin ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam ya. Dan uzur beliau, alasan beliau ini, belum sampai katanya ke beliau ini, masabata an ghairi, yang tetap dari selain beliau, marfu'an yang hadisnya marfu atau riwayatnya marfu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, ini sudah 6.45 ya. Ya, tinggal satu lagi pertemuan ya, Masya Allah. Satu kitab ini insya Allah tamat. Nah, nanti saya sampaikan ijazahnya juga di pertemuan besok ya, hari Kamis insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia sampai kita ini bisa ya tergolong nanti ulama warasatul anbiya. Amin ya. Masya Allah. Antum mujahid nih. Ya, antum mujahid semua nih. Ya, di dalam kesibukan masih ngaji, Masya Allah. Di dalam urusan dengan rumah tangga masih mau ngaji, yang sudah bekerja juga masih mau ngaji. Ini kan amazing itulah, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Kemudian di zaman sekarang yang sudah era digital ini masih ada yang ngaji kitab begitu ya. Ya, kita juga digital ya. Online juga kan digital. Baik ya, mudah-mudahan ya ilmu kita berkah, ilmu kita bermanfaat. Ya, ilmu kita juga ilmu yang memang ya ilmu yang tasamuh ya gitu. Bukan membabi buta. Ya, mudah-mudahan Allah terima pengorbanan kita dalam taklim ya. Baik, alafu minkum, mohon dimaafkan kalau ada silap kata atau ada penyampaian yang belum tersampaikan atau yang kekeliruan. Ya, semua baiknya datang dari Allah Ta'ala ya. Gitu. Ya. Dan kita tutup majlis kita ini dengan membaca dulu Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Wa iyyakum, masyaallah. Ya. Izin untuk keluar majelis.